Assalamualaikum, hai para jenius. Semoga tetap sehat, semoga tetap semangat. Kita di bab 746-750. Selamat bersantai. Bab 746. Tuan, tolong aku. Anak pesilat setengah dewa berjuang keras saat jiwa Yuannya yang kemasan akan segera meninggalkan tubuhnya. Jika bukan karena kekuatan keinginan pesilat setengah dewanya begitu kuat, bahkan Raja Alam Dewa Kekosongan di tahap akhir pun pasti sudah akan diambil jiwanya oleh Kaisar Kematian. Selama aku bisa menghabisi pesilat setengah dewa Kun Yun yang dihidupkan kembali, Zhao Feng dan yang lainnya tidak perlu dikhawatirkan lagi. Kaisar Kematian bersembunyi di dunia kecilnya dan mengedarkan kekuatan mata kematiannya hingga maksimal. Di saat yang sama, mahkota emas gelap di kepalanya merilis sejumlah besar gelombang kekuatan jiwa yang meningkatkan kekuatan teknik jiwa daunnya. Aku telah tertipu, wajah Zhao Feng menjadi lebih serius. Pesilat setengah dewa Kun Yun memainkan peran besar dalam pertarungan melawan Kaisar Kematian. Tubuh suci dan berbagai teknik rahasianya dapat menekan kekuatan keinginan Kaisar Kematian dan membatasi kekuatannya. Jika mereka kehilangan anak pesilat setengah dewa, Zhao Feng dan yang lainnya akan menghadapi Kaisar Kematian pada puncak kekuatannya. Tatapan kematian hampir berhasil menyeret jiwa anak pesilat setengah dewa keluar dari tubuhnya. Kaisar Kematian telah mempersiapkan semuanya. Dia menggunakan dunia kecilnya sebagai perlindungan sementara roh kebencian di level Kaisar digunakan untuk mengalihkan perhatian Kaisar Bulan Dingin. Jika kita ingin menghentikan Kaisar Kematian, kita harus memasuki dunia kecilnya. Zhao Feng mulai berpikir, rencana ini tidak akan berhasil. Dalam satu tarikan nafas, jiwa anak pesilat setengah dewa akan tersedot oleh tatapan kematian. Jika memang itu masalahnya, Zhao Feng menarik napas dalam-dalam saat sumber energi yang besar dari kekuatan keinginan mata dewa berwarna ungunya membentuk pusaran air di dalam mata kirinya. Apa? Kaisar Kematian pertama-tama terdiam sejenak sebelum akhirnya berteriak keras-keras, bagaimana mungkin? Jiwa Yuan berwarna emas samar yang sebagian telah ditarik keluar tiba-tiba ditarik kembali oleh kekuatan lainnya. Tatapan kematian mulai berbalik. Tatapan, mata, dewa, pusaran air ungu terbentuk di mata kiri Zhao Feng dan terhubung ke dunia ilusi ungu. Kekuatan hisapan datang dari mata spiritual dewa Zhao Feng. Bagus, anak pesilat setengah dewa sangat gembira ketika dia merasakan teknik yang mirip dengan tatapan kematian menarik jiwanya kembali ke arah tubuhnya. Tatapan mata dewa. Kau mencuri teknik rahasiaku. Senyum Kaisar Kematian membeku dan ekspresinya menjadi jelek. Pada saat ini, kecepatan tarikan nafasnya bertambah dan wajahnya menjadi suram. Tatapan kematian adalah salah satu tekniknya yang paling terkenal dan sekarang telah dicuri oleh seorang pemuda berandalan. Yang dibutuhkan seseorang adalah sejumlah pemahaman tentang ilmu jiwa Dao. Tidak terlalu sulit untuk mempelajarinya. Masalah utamanya adalah seseorang membutuhkan kekuatan garis keturunan mata dewa kuno untuk memanfaatkan kekuatannya dengan baik. Rambut ungu Zhao Feng tertiup angin saat mata kirinya terkunci pada anak pesilat setengah dewa. Tatapan kematian melawan tatapan mata dewa. Kedua teknik ini secara teknis sama dan keduanya merupakan kekuatan garis keturunan mata dewa yang lebih condong ke arah jiwa. Sebelumnya Zhao Feng telah menghadapi tatapan kematian 2 kali. Pertama kali ketika dia berada di reruntuhan ungu suci dan yang kedua adalah ketika berada di perbatasan tanah suci bajak laut. Ditambah lagi sebelumnya Zhao Feng telah mempelajari manual teknik rahasia mata kegelapan sehingga ia memahami banyak teori di balik teknik tersebut. Jadi tidak terlalu sulit baginya untuk mengamati dan menciptakan teknik tatapan mata dewanya. Di udara, jiwa Yuan berwarna emas samar milik anak pesilat setengah dewa perlahan-lahan kembali ke tubuhnya. Karena memiliki kekuatan keinginan pesilat setengah dewa, kekuatan perjuangannya melawan tatapan kematian hampir sama dengan perjuangan seorang kaisar. Itu artinya Kaisar Kematian harus menghadapi kekuatan gabungan Zhao Feng dan anak pesilat setengah dewa ketika mencoba mencuri jiwa Yuan. Kaisar Kematian, teknikmu akan menjadi lebih terkenal melalui diriku, Zhao Feng tertawa. Kaisar Kematian sudah sangat marah dan dia nyaris muntah darah ketika mendengar perkataan Zhao Feng. Jiwa Yuan keemasan anak pesilat setengah dewa kembali ke tubuhnya dan dijaga dengan bantuan Zhao Feng. Untuk mencegah Kaisar Kematian melakukan hal itu lagi, Zhao Feng menggunakan kekuatan garis keturunan mata dewanya untuk membuat lapisan pelindung yang terbuat dari petir dewa kesengsaraan di sekitar jiwa anak pesilat setengah dewa. Itu artinya jika Kaisar Kematian ingin mencoba menggunakan teknik itu lagi, ia harus menghadapi kekuatan petir dewa kesengsaraan yang akan membuat prosesnya tidak akan berjalan dengan lancar. Tuan, terima kasih banyak kau berhasil menyelamatkanku tepat waktu,
anak pesilat setengah dewa menghela nafas panjang. Di sisi lain, Kaisar Bulan Dingin, Raja Hiu Raksasa, dan Raja Sisik Hantu sedang unggul melawan roh-roh kebencian. Teknik serangan utama roh-roh kebencian berbasis jiwa dan serangan fisik mereka tidak terlalu kuat. Kaisar Bulan Dingin dan teman-temannya dapat berhadapan dengan mereka setelah mempelajari polanya. Raja Hiu Raksasa dan Raja Sisik Hantu membuat salah satu roh itu menjerit terus-menerus. Raja Sisik Hantu memiliki tubuh spiritual hantu, jadi serangannya lebih efektif melawan roh dan dirinya hanya menerima sedikit kerusakan dari serangan mereka. Zhao Feng dan anak pesilat setengah dewa mulai menyerang dunia kecil milik Kaisar Kematian tanpa ragu-ragu. Ledakan tinju emas merah. Zhao Feng mengedarkan kekuatan petir angin emas merah kehancurannya dan bergerak memukul. Tekniknya menciptakan badai merah dan emas yang menutupi langit. Seluruh dimensi gelap ditutupi oleh cahaya emas kemerahan yang tampaknya mengguncang dimensi ruang itu sendiri. Pukulan tersebut berisi 3 domain dimensi ruang Zhao Feng saat berbenturan dengan dunia kecil milik Kaisar Kematian. Krak, retakan mulai muncul di dunia kecil dan satu retakannya bahkan sepanjang beberapa meter. Ledakan tinju emas merah berfokus pada kata, ledakan, dan jurus itu memiliki kekuatan petir dewa kesengsaraan di dalamnya. Bahaya, ekspresi Kaisar Kematian berubah drastis ketika dunia kecilnya dibombardir dan penuh dengan lubang. Sekarang jiwa Zhao Feng telah menyerap lebih dari 200 gumpalan petir dewa kesengsaraan dan auranya lebih kental dari sebelumnya. Kerusakan yang ditimbulkannya akan sulit untuk diperbaiki. Dunia kecil Kaisar Kematian didasarkan pada dimensi Yuan sejati, sehingga ia dapat memperbaiki kerusakan dunia kecilnya dengan kekuatannya sendiri. Namun, kehancuran yang disebabkan oleh petir dewa kesengsaraan terlalu kuat. Serangan itu merusak struktur dan asal dari dunia kecil itu sendiri. Itu artinya hampir mustahil untuk memperbaikinya. Kaisar Kematian, pertama-tama aku akan menghancurkan dunia kecilmu. Zhao Feng meraung. Dia pun melepaskan serangannya ketika sepasang sayap terbentuk di punggungnya. Sayap petir angin meningkatkan kekuatan kehancurannya dan keunggulannya dalam kecepatan sehingga memungkinkannya untuk bergerak sesuka hatinya. Tapak Yuan Pembatasan. 18 tapak menyegel surga. Anak pesilat setengah dewa menggunakan kekuatan keinginannya yang tertinggi dan membatasi kekuatan Kaisar Kematian. Aliran Yuan Qi, sumber energi murni, dalam dunia kecil mulai menjadi lebih kasar karena kekuatannya berkurang. Tidak mungkin. Kaisar Kematian sangat marah ketika dia menyaksikan dunianya sendiri menjadi hancur. Dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu, Zhao Feng dan anak pesilat setengah dewa menjadi jauh lebih kuat. Mereka tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Zhao Feng melatih kekuatan petir angin emas merah yang belum pernah muncul sebelumnya. Dia bahkan menyerap beberapa ratus gumpalan kekuatan petir dewa kesengsaraan. Zhao Feng fokus pada penghancuran dasar kekuatan dari dunia kecil dan mata spiritual dewanya dapat dengan mudah melihat kelemahan pada dunia kecil Kaisar Kematian. Medan energi kematian. Dunia kecil Kaisar Kematian memudar dengan cepat dan digantikan oleh medan kekuatan yang melahap semua kehidupan dan kekuasaan di dekatnya. Radius dari medan energi kematian menjadi lebih kecil, tetapi bisa menyerap dan memantulkan kembali kerusakan serangan lawannya dengan lebih baik. Namun, petir angin emas merah kehancuran berbeda dari sebelumnya karena sekarang memiliki kekuatan petir dewa kesengsaraan di dalamnya. Boom, 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 medan energi kematian mulai bergetar dan hampir tidak bisa memantulkan kembali kurang dari 30% serangan Zhao Feng. Kekuatan petir dewa kesengsaraan bisa melawan hampir semua hal di dunia ini, termasuk kekuatan kematian. Jadi, bagaimana mungkin semua kekuatan itu dapat diserap dan dipantulkan kembali? Medan energi kematian akan bergetar setiap kali kedua kekuatan itu beradu dan itu menghabiskan banyak energi. Tapak Yuan Pembatasan. Serangan anak pesilat setengah dewa juga berubah. Teknik tapak Yuan Pembatasan membatasi setiap jenis sumber energi murni. Ketika teknik itu dikuasai hingga ke tingkat tertentu, teknik itu bahkan bisa menutup semua sumber energi murni dalam area tertentu. Pada saat ini, hanya kekuatan tubuh fisik yang tidak akan terpengaruhi. Teknik rahasia dan teknik penguatan tubuh ini merupakan kombinasi yang tak tertandingi. Medan energi kematian juga merupakan jenis kekuatan sumber energi murni sehingga mulai melemah karena tekanan teknik tapak Yuan Pembatasan. Sabit Kematian. Kaisar Kematian melakukan serangan balasan ketika sebuah sabit hitam mulai terbentuk di tangannya. Wosh, wosh, wosh. Sabit melesat di udara saat bergerak menebas ke arah Zhao Feng dan anak pesilat setengah dewa. Namun dengan bantuan tapak Yuan Pembatasan, aliran sumber energi murni dari serangan dan pertahanan Kaisar Kematian tidak semulus sebelumnya. Ding, ding, ding.
Percikan api berterbangan kemana-mana dari permukaan tubuh Zhao Feng dan anak pesilat setengah dewa. Pertahanan fisik mereka telah mencapai tingkat yang mengerikan. Zhao Feng memiliki kekuatan garis keturunan ras sisik es mistik dan semua serangan fisik akan mulai membeku ketika mendekatinya. Sisik pada kulitnya juga sangat kuat. Tubuh suci kun emas anak pesilat setengah dewa telah mencapai tahap awal level kelima. Raja di tahap puncak pun akan merasa kesulitan untuk bisa menembus pertahanannya. Yang perlu dia lakukan hanyalah tetap bekerja sama dengan Zhao Feng dan menghadapi serangan balik Kaisar Kematian. Lihatlah bagaimana aku menghancurkan medan energi kematianmu. Zhao Feng bergerak cepat di udara bersama anak pesilat setengah dewa dan mulai memadatkan tombak emas kemerahan dari kilatan petir. Petir angin emas merah kehancuran pun muncul dalam bentuk tombak. Wosh! Tombak emas merah memiliki aura kehancuran serta kekuatan petir dewa kesengsaraan dan langsung menusuk medan energi kematian. Ketika medan energi kematian mulai retak dan menjadi tidak stabil. Ding, dang, dang, Kaisar Kematian mengayunkan sabit kematiannya dan beradu dengan tombak petir emas merah milik Zhao Feng dan menciptakan gelombang kejut kekuatan yang terlarang. Mundur, ekspresi Raja Hiu Raksasa dan Raja Sisik Hantu berubah drastis ketika mereka mundur. Kekuatan yang begitu mengerikan. Kaisar Bulan Dingin merasakan efek bentrokan antara Zhao Feng dan Kaisar Kematian dan bahkan dia pun harus sedikit mundur. Roh kebencian di level raja yang tersisa sudah penuh dengan luka-luka dan langsung terbunuh dengan gelombang kejut bentrokan serangan tersebut. Kaisar Kematian, Zhao Feng, dan anak pesilat setengah dewa terus bertarung dan mereka tidak memiliki waktu untuk mengkhawatirkan roh kebencian tersebut. Semakin lama Kaisar Kematian bertempur, dia semakin merasa terkejut. Kekuatan Zhao Feng telah tumbuh pada tingkatan yang mengkhawatirkan. Petir angin emas merah kehancuran telah melampaui warisan petir angin dan kekuatan pertempurannya bahkan lebih kuat dari Kaisar Petir Angin di puncak kekuatannya. Namun, Kaisar Petir Angin tidak memiliki kekuatan petir dewa kesengsaraan di dalam serangannya. Zhao Feng sudah memiliki kekuatan pertempuran di level Kaisar tahap puncak. Kaisar Bulan Dingin dan dua raja di tahap puncak tertegun. Kekuatan pertempuran keseluruhan Zhao Feng memang tidak lebih lemah dari Kaisar di peringkat teratas. Setelah kekuatan petir dewa kesengsaraan bergabung ke dalam petir angin emas merah kehancuran, kekuatannya melebihi batas asli dari warisan petir angin dan memberikan sayapnya kecepatan yang tak tertandingi. Ras sisik es mistik adalah salah satu dari peringkat 100 terbaik kekuatan garis keturunan 10.000 ras kuno. Ras ini memiliki pertahanan yang sangat kuat dan disertai dengan domain dimensi ruangnya. Potensi mata spiritual dewa milik Zhao Feng juga membuat Kaisar Kematian menjadi waspada. Satu-satunya hal yang tidak dimiliki Zhao Feng adalah level pelatihannya. Bagaimanapun juga, Kaisar Kematian telah hidup untuk waktu yang sangat lama sementara Zhao Feng baru berusia 20-an. Di udara di atas lautan tanpa batas, Kaisar Kematian dan Zhao Feng memasuki pertempuran yang semakin sengit. Tentu saja, anak pesilat setengah dewa memainkan peran besar dalam pertarungan ini. Karena keberadaannya, Kaisar Kematian tidak dapat menggunakan banyak tekniknya atau melepaskan kekuatan penuhnya. Kaisar Kematian sangat marah. Mata kematian yang paling diandalkan, telah diblokir oleh kekuatan mata dewa ke-9 hingga ke tingkatan tertentu. Dalam bentrokan antara tatapan kematian dan tatapan mata dewa sebelumnya, kekuatan garis keturunannya bergetar karena gelisah dan dia tidak berani menggunakan mata kematiannya karena takut membangunkan potensi kekuatan mata dewa ke-9. Boom! Suara ledakan terdengar di dalam dimensi jiwa. Roh kebencian di level Kaisar yang tersisa terbunuh oleh Kaisar Bulan Dingin dan teman-temannya. Serang bersama-sama, Kaisar Bulan Dingin, Raja Hiu Raksasa, dan Raja Sisik Hantu pun langsung bergerak menyerang. Raja Hiu Raksasa dan Raja Sisik Hantu memiliki kekuatan garis keturunan yang tidak biasa dan kekuatan pertarungan mereka sangat dekat dengan level Kaisar. Keduanya juga berspesialisasi dalam pertahanan dan kemampuan bertahan hidup. Pada saat ini, seperti yang diprediksi oleh Bailin, gadis bermata putih, Kaisar Kematian diserang oleh kelompok tersebut. Kenapa? Kaisar Kematian merasakan takdir yang tak terhentikan. Dia mencoba melawan takdir, tetapi tidak ada yang berubah. Dengan penambahan Kaisar Bulan Dingin dan teman-temannya, untuk pertama kalinya Kaisar Kematian berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Pedang dan golok tak tertandingi. Pedang dan golok milik Kaisar Bulan Dingin menyatu dan menciptakan badai cahaya bulan. Weng, Su. Badai berputar dengan cepat dan cahaya yang tajam memenuhi udara. Semua yang bergerak menjadi terpotong hingga seukuran atom. Medan energi kematian milik Kaisar Kematian semakin retak saat jurus pedang dan golok tak tertandingi beradu dengannya. Kaisar Bulan Dingin sangat berani dan dia langsung menyerang ke arah medan energi kematian.
Semua orang terpana dan ekspresi mengejek muncul di wajah Kaisar Kematian. Mendekati medan energi kematian sama saja dengan cari mati. Medan energi kematian memiliki kekuatan melahap yang kuat dan bisa memantulkan kembali serangan lawan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang. Kekuatan mistik melonjak dari mahkota di kepala Kaisar Bulan Dingin karena terhubung ke seluruh tanah suci bajak laut 18 sudut dengan cara yang misterius. Kaisar Bulan Dingin langsung tertutup oleh cahaya yang memikat. Kekuatan perlindungan ini meningkatkan pertahanannya lebih dari 10 kali lipat. Boom! Kaisar Bulan Dingin membuat badai pedang dan golok menyerang langsung ke medan energi kematian. Tidak peduli siapa yang akan menang atau kalah dalam bentrokan itu, Kaisar Bulan Dingin tidak akan bisa dikalahkan. Perlindungan dari tanah suci bajak laut. Baru sekarang Kaisar Kematian ingat bahwa Kaisar Bulan Dingin adalah Kaisar Bajak Laut yang baru dan dilindungi oleh tanah suci bajak laut. Kaisar Bulan Dingin menghususkan diri dalam serangannya dan dengan perlindungan dari tanah suci, pada dasarnya dia tidak terkalahkan. Itu artinya dia akan sangat menyusahkan. Kraak, boom, dengan serangan gabungan dari 5 orang, baik dari dalam dan luar, medan energi kematian pun akhirnya hancur. Bam, begitu medan energi kematian hancur, Kaisar Kematian terdorong mundur beberapa kilometer dan dia sedikit terluka meskipun memiliki tubuh kematian abadi. Sebelum dia bisa menstabilkan dirinya, tebasan sayap petir angin. Sepasang sayap emas merah yang besar bergerak secepat kilatan cahaya dan muncul tepat di sebelah Kaisar Kematian dan mengirisnya dengan ujung yang membakar. Sua, sayap emas merah itu memancarkan aura kehancuran saat meledak pada Kaisar Kematian. Sebuah luka sedalam tulang langsung tertinggal di tubuh Kaisar Kematian. Jika bukan karena dia memiliki tubuh kematian abadi, dia pasti sudah cacat atau terbunuh. Kaisar Kematian mengerang kesakitan karena luka-lukanya. Hebatnya lagi, kerusakan yang disebabkan oleh kombinasi kekuatan petir Dewa Kesengsaraan dengan aura kehancuran hampir bisa dikatakan abadi dan tidak dapat dipulihkan. Tapak Yuan Pembatasan, Pelangi Pedang dan Golok. Anak pesilat setengah dewa dan Kaisar Bulan Dingin menyerbu dari arah lainnya. Kaisar Kematian harus memanggil dunia kecilnya untuk memblokir serangan mereka, tetapi yang bisa dilakukan hanyalah sesaat menghentikan mereka. Dunia kecil tidak akan bisa bertahan lama melawan 5 pesilat ahli tersebut. Hanya dalam beberapa tarikan napas saja, banyak lubang dan celah mulai muncul di dimensi dunia kecil. Beberapa lubang berasal dari bentrokan sebelumnya dan beberapa lubang lainnya dari bentrokan saat ini. Jangan biarkan dia melarikan diri. Zhao Feng dan Kaisar Bulan Dingin saling berpandangan saat mereka menyerbu ke kedalaman dimensi dunia kecil. Dalam situasi biasa, memasuki dunia kecil milik musuh bukanlah ide yang bagus. Namun dunia kecil kematian sudah rusak parah saat ini, sehingga mereka tidak takut. Kaisar Bulan Dingin memiliki perlindungan tanah suci bajak laut dan tidak terkalahkan, jadi dia jelas tidak perlu khawatir sama sekali. Tombak Kekaisaran Es. Cairan es biru mengalir melalui kekuatan garis keturunan Zhao Feng dan membentuk lapisan pelindung es di sekujur tubuhnya. Menyegel langit dan bumi dalam lapisan es. Zhao Feng meraung saat dia melepaskan kekuatan garis keturunan 10.000 ras kunonya. Sebuah aura dingin yang sangat kuat pun langsung membekukan udara. Lapisan es langsung mulai muncul di dalam dunia kecil dan kekuatan dunia kecil pun semakin melemah. Pedang dan golok tak tertandingi. Kaisar Bulan Dingin menebaskan pedang dan goloknya dan menciptakan badai cahaya bulan yang memenuhi udara. Dunia mulai hancur kemanapun mereka bergerak. Boom, boom, boom. Dunia kecil mulai bergetar dan hampir hancur berantakan. Zhao Feng dan Kaisar Bulan Dingin segera tiba di depan Kaisar Kematian. Dalam dimensi ini, Kaisar Kematian dilindungi oleh dunia kecil. Namun sayangnya, dunia kecil itu hampir hancur dan tidak bisa lagi memperkuatnya. Kau benar-benar memaksaku hingga ke tingkatan ini. Seperti yang diharapkan dari pemilik mata Dewa ke-9, Kaisar Kematian mendesah dengan berat ketika mata hitam pekatnya mulai berputar-putar dan sebuah kekuatan kematian yang kuat terpancar dari matanya. Aku tidak akan bisa melakukannya sendirian, Zhao Feng tidak sombong. Meskipun Kaisar Kematian berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dan sudah terluka, ia masih memiliki setidaknya 95% dari kekuatan pertempurannya yang tersisa. Kraak, kraak, dunia kecil milik Kaisar Kematian mulai hancur berkeping-keping akibat serangan dari dalam dan luar dimensi tersebut dan akan segera meledak. Namun 3 orang di dalam dunia kecil tetap tidak terluka karena pertahanan mereka semua telah mencapai tingkatan yang tidak dapat dipercaya. Meskipun dasar pertahanan Kaisar Bulan Dingin lebih lemah, dia memiliki perlindungan dari tanah suci bajak laut. Bayangan, Dewa, Kematian.
Kekuatan garis keturunan mata dewa milik Kaisar Kematian mulai terbakar dan menciptakan api yang dingin. Memicu kekuatan matanya, Zhao Feng tertegun saat Kaisar Kematian tertutupi oleh api kegelapan. Wosh, wosh, api yang menutupi Kaisar Kematian mulai membesar dan berubah menjadi sosok kematian. Itu, Zhao Feng dan Kaisar Bulan Dingin merasakan jiwa mereka menjadi dingin ketika merasakan aura kematian yang terlarang. Langit menjadi gelap. Sosok kematian tersebut memegang sabit di satu tangan dan tampaknya menjadi inti dari kegelapan. Pada saat ini, jiwa semua orang yang hadir mulai bergetar. Seolah-olah bayangan dewa kematian itu sendiri telah menutupi mereka. Tiba-tiba, mata sosok kematian itu perlahan mulai terbuka dan menembakkan dua sinar kematian saat menatap dengan dingin. Bayangan dewa kematian, mungkinkah itu kekuatan mata dewa kematian yang legendaris, penguasa kematian tertinggi? Jiwa Zhao Feng dan teman-temannya menjadi dingin dan merasa seolah-olah semua kekuatan mereka dibatasi. Bayangan dewa kematian mulai terpadatkan dan melepaskan aura terlarang yang mengubah segalanya dalam radius 10.000 km menjadi kegelapan. Dalam sekejap mata, semua makhluk hidup dikendalikan oleh dewa kematian. Bayangan dewa kematian menggunakan kekuatan garis keturunan mata kematian untuk memanggil sedikit kekuatan dari leluhur mata dewa kematian. Zhao Feng, aku benar-benar tidak menyangka kau akan dapat memaksaku untuk menggunakannya. Kaisar Kematian mengungkapkan ekspresi sedih saat ia berada di bawah bayangan dewa kematian. Setiap kali kekuatan bayangan dewa kematian semakin meningkat, kekuatan garis keturunan dan kekuatan jiwanya akan terbakar. Namun, kemenangan sekarang menjadi miliknya. Mata dewa kematian, ini hanya sedikit kekuatan darinya. Kaisar Bulan Dingin, anak pesilat setengah dewa, dan teman-temannya benar-benar terkejut. Mereka tidak dapat mengendalikan jiwa mereka. Hanya satu tatapan dari bayangan dewa kematian telah mengendalikan hidup mereka. Satu-satunya yang masih bisa berjuang adalah Zhao Feng. Namun kekuatan garis keturunan ras sisik es mistiknya gemetar dengan gelisah. Lagi pula, ini hanya sedikit kekuatan dari mata dewa kematian itu sendiri. Zhao Feng mengedarkan kekuatan garis keturunan ras sisik es mistiknya dan bahkan mulai terbakar menutupi dirinya dalam lapisan sisik naga es biru. Detik berikutnya, raungan seekor naga pun terdengar dan sosok naga es mistik muncul di belakang Zhao Feng. Kekuatan naga purba tertinggi bertempur melawan dunia kegelapan. Ini adalah kekuatan garis keturunan 10.000 ras kuno yang melacak kembali kekuatan leluhurnya. Zhao Feng diam-diam terkejut. Dia tahu tentang teknik ini dari informasi yang terkandung dalam kekuatan garis keturunannya. Namun dia tidak menyangka akan dapat menggunakannya dalam situasi seperti ini. Namun, menghadapi sosok naga es mistik, bayangan dewa kematian tetap tidak bergerak. Ketakutan dan keputusasaan kelompok itu untuk bisa mengendalikan hidup mereka masih ada di sana. Sabit di tangan bayangan dewa kematian perlahan-lahan diturunkan dan setengah dari jiwa Kaisar Bulan Dingin ditarik keluar. Jiwa anak pesilat setengah dewa dan dua raja di tahap puncak juga akan meninggalkan tubuh mereka meskipun mereka tidak berada dalam jangkauan serangannya. Hanya Zhao Feng yang bisa melawan balik. Mata spiritual dewanya sangat kebal terhadap serangan di dimensi jiwa. Peng, 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 mata kiri Zhao Feng mulai berdenyut dengan cepat. Sesuatu yang kuno telah rusak dan dewa kuno yang terbunuh akan berubah menjadi 1 triliun debu, desahan itu seakan bergema di seluruh dimensi ruang dan waktu. Boom, seluruh dimensi mata kirinya bergetar dan kekuatan garis keturunan mata dewa kuno Zhao Feng mulai terbakar. Api ungu yang samar menyelimuti tubuh Zhao Feng. Sosok setan dewa kuno mulai terbentuk di tengah-tengah api ungu yang samar. Aura kuno dan luar biasa pun muncul dan membuat setiap gerakan bayangan dewa kematian menjadi sedikit kaku. Sosok dewa iblis kuno menutupi langit dan sosoknya yang diselimuti nyala api ungu memancarkan aura kuno dan agung. Zhao Feng merasakan kekuatan garis keturunannya terbakar dan ada rasa sakit yang membakar. Dia akhirnya mengerti mengapa baru saat ini Kaisar Kematian menggunakan teknik bayangan dewa kematiannya. Jiwa Kaisar Bulan Dingin kembali ke tubuhnya dan keringat dingin menyelimuti tubuhnya. Meskipun dia memiliki perlindungan dari tanah suci bajak laut, itu tidak berarti dia benar-benar tidak terkalahkan. Ketika Kaisar Kematian menggunakan teknik bayangan dewa kematian tanpa mempedulikan efeknya, bahkan mereka yang berada di tahapan alam cahaya mistik pun harus waspada. Garis besar sosok dewa iblis menjadi buram dan seseorang bisa mengetahui bahwa itu adalah sosok hantu dewa iblis kuno dari auranya. Pada saat ini, sosok naga es mistik yang berasal dari kekuatan garis keturunan ras sisik es mistik Zhao Feng bergetar dan mulai bergerak di sekitar sosok dewa iblis tersebut. Di udara,
Kekuatan bayangan Dewa Kematian dan Dewa Iblis kuno pun bentrok dan menciptakan gelombang kejut yang tak terlihat yang membuat Kaisar Bulan Dingin terpental. Bam! Kaisar Bulan Dingin menggunakan kekuatan ini untuk mundur lebih dari 100 km jauhnya dan wajahnya memucat. Jika dia tidak memiliki perlindungan dari tanah suci bajak laut, paling tidak dia akan kehilangan lapisan kulitnya bahkan jika dia adalah seorang kaisar di tingkat puncak. Anak pesilat setengah dewa dan dua raja di tahap puncak juga terpental terbang hingga jauh meskipun posisi mereka lebih jauh. Boom! Dua sosok besar meninggalkan tubuh pemiliknya dan beradu di udara di atas lautan tanpa batas. Sebuah ledakan keras terdengar ketika gelombang api melonjak di seluruh dimensi jiwa. Semua orang merasa seolah-olah dimensi ruang itu sendiri bergetar. Kedua kekuatan garis keturunan itu melacak kekuatannya kembali ke leluhur mereka. Anak pesilat setengah dewa tertegun. Bayangan Dewa Kematian digunakan oleh Kaisar Kematian melalui kekuatan garis keturunan mata dewanya, dan memanggil sedikit kekuatan dari mata Dewa Kematian. Dewa Iblis di belakang Zhao Feng adalah kekuatan asal dari mata spiritual dewanya yang belum terbangun. Dari tingkat tertentu, dapat dikatakan bahwa mereka berdua telah menyalakan sumber kekuatan garis keturunan mata dewa mereka. Perbedaannya adalah milik Zhao Feng adalah leluhur pertama dari mata dewanya. Boom, boom, boom. Kedua sosok itu bentrok di langit dan akan menjadi sedikit redup pada setiap bertabrakan. Di saat yang sama, ekspresi Zhao Feng dan Kaisar Kematian menjadi semakin lemah. Krak! Naga es mistik yang mengelilingi Dewa Iblis kuno akhirnya berhasil menghancurkan bayangan Dewa Kematian dan Dewa Iblis kuno, meskipun nyaris menghilang, telah berhasil menghantam Kaisar Kematian. Bahaya! Kaisar Kematian terpental terbang, tetapi mahkota di kepalanya dan tubuh kematian abadinya memblokir sebagian besar kerusakannya. Krak! Sosok Dewa Iblis kuno dan naga es mistik pun memudar pada saat yang bersamaan. Ekspresi Zhao Feng sangat lemah. Memicu kekuatan garis keturunannya telah membakar kekuatan dan jiwanya. Dia sudah bisa merasakan kekuatan garis kekuatan mata dewanya melemah. Bayangan kematian instan. Kaisar Kematian berubah menjadi seberkas cahaya gelap dan menghilang. Dalam hal kecepatan, teknik bayangan kematian instan tidak secepat kilat dimensi ruang sayap petir, tetapi tekniknya lebih mendalam. Cepat sekali, Kaisar Bulan Dingin dan teman-temannya menarik napas dengan dingin. Sulit untuk memaksa Kaisar Kematian hingga ke tingkatan ini. Busur panah pengunci langit. Kilatan dingin berkilau di mata Zhao Feng saat dia memegang sebuah busur panah perak gelap dan simbol misterius mulai muncul di sana. Weng, sebuah panah keemasan yang memikat mata mulai terbentuk dan memancarkan ketajaman yang tampaknya mampu menembus dimensi ruang. Detik berikutnya, Kaisar Kematian yang sudah melarikan diri sejauh beberapa ribu kilometer, merasakan tubuhnya menjadi dingin ketika sebuah aura yang tajam mengunci dirinya. Dia bahkan merasa bahwa dimensi ruang itu sendiri sedang dikunci yang bahkan membatasi kekuatan teknik bayangan kematian instannya. Seperti namanya, busur panah pengunci langit bisa mengunci langit itu sendiri. Sekarang kekuatan keinginan Zhao Feng menjadi lebih kuat sehingga ia mulai bisa membuka potensi kekuatan busur panahnya yang sebenarnya. Panah berwarna emas merah tua tampak keluar dari sebuah portal saat menembak ke jantung Kaisar Kematian. Busur, panah, pengunci, langit, tubuh Kaisar Kematian membeku ketika panah emas merah tua melesat menembus jantungnya. Jika itu hanya panah biasa, dia tidak akan takut karena memiliki tubuh kematian abadi. Namun, panah emas merah tersebut berisi kekuatan petir angin emas merah kehancuran, termasuk kekuatan keinginan dari petir Dewa Kesengsaraan. Kehancuran yang disebabkan oleh kekuatan tersebut bahkan bisa melawan kekuatan teknik tubuh kematian abadinya. Bayangan kematian instan. Kaisar Kematian hampir membakar Yuan sejatinya saat dia mencoba melarikan diri. Jika dia tetap berada di tanah suci bajak laut lebih lama lagi, dia tidak akan bisa melarikan diri. Bagaimanapun juga, masih ada Kaisar Bulan Dingin dan Raja Bajak Laut lain yang tak terhitung jumlahnya. Setelah aku berhasil melarikan diri, aku akan kembali lagi di masa depan nanti dan akan kubah semua musuh-musuhku menjadi roh kebencian. Kaisar Kematian dipenuhi amarah dan penghinaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Sebagai salah satu kaisar tertua di Lautan Chang dan seseorang yang telah bereinkarnasi 2 kali, dia menjadi tak tertandingi melawan pesilat yang berada di bawah tahapan alam cahaya mistik. Dia bahkan bisa menghadapi banyak penguasa suci secara imbang. Sejak kapan dia pernah menghadapi penghinaan dan kekalahan seperti ini? Tepat pada saat itu, sebuah panah keemasan berwarna merah tua melesat di udara dan mengarah ke kepalanya. Kaisar Kematian mengerang kesakitan ketika tubuhnya bergetar. Namun kali ini, dia sudah mempersiapkan diri.
Sebuah tato kematian muncul di sekujur tubuhnya yang meningkatkan pertahanan dari teknik tubuh kematian abadinya. Zhao Feng menembakkan 3 anak panah hingga Kaisar Kematian berada di luar jangkauan jarak tembaknya. Kaisar Bulan Dingin, Raja Hiu Raksasa, Raja Sisik Hantu. Terima kasih atas semua bantuannya. Aku akan membalas bantuan kalian semua di masa depan, kata Zhao Feng dengan sungguh-sungguh. Ia lalu menarik napas dalam-dalam untuk mengedarkan aliran darahnya dan memulihkan Yuan sejatinya. Anak pesilat setengah dewa berdiri di sebelahnya dan melihat ke arah di mana Kaisar Kematian melarikan diri. Zhao Feng, kau ingin mengejar Kaisar Kematian? Kaisar Bulan Dingin bertanya dengan ekspresi heran. Mereka semua harus menggabungkan kekuatan mereka untuk akhirnya bisa mengalahkan Kaisar Kematian. Namun jika Zhao Feng mengejar Kaisar Kematian sendirian, itu akan sangat berisiko. Aku tidak bisa membiarkan Kaisar Kematian memiliki waktu untuk memulihkan diri. Aku akan membalas penghinaan yang telah aku derita karena dirinya beberapa kali lipat, kata Zhao Feng dengan tegas. Wosh! Sepasang sayap emas kemerahan terbentuk di punggung Zhao Feng saat ia menempatkan anak pesilat setengah dewa ke dalam cincin logam kunonya. Kilatan dimensi ruang sayap petir. Kilatan petir yang panjang melesat di atas lautan tanpa batas. Kecepatan yang diperlihatkan oleh Zhao Feng jauh lebih cepat daripada Kaisar Kematian. Dengan kekuatan dan kecepatan Zhao Feng, selama dia tidak meremehkan Kaisar Kematian, dia seharusnya tidak akan kalah. Kaisar Bulan Dingin menghela nafasnya. Zhao Feng memiliki kekuatan pertempuran di level Kaisar tahap puncak dan gerakannya sangat cepat. Poin yang paling penting adalah dia tidak takut pada mata kematian, yang merupakan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Kaisar lainnya. Lagi pula, Zhao Feng juga memiliki busur panah pengunci langit, senjata yang sangat bagus untuk mengejar orang. Di atas lautan tanpa batas, seberkas cahaya gelap dan kilatan petir melesat satu demi satu. Kilatan dimensi ruang sayap petir milik Zhao Feng memiliki keunggulan dalam hal kecepatan. Setiap kali musuhnya berada dalam jangkauan panahnya, Zhao Feng akan melepaskan sebuah anak panah. Bam! Kaisar Kematian mengerang kesakitan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memperkuat pertahanannya untuk mengurangi kerusakan dari serangan busur panah pengunci langit. Semua ini dikarenakan serangan dari busur panah tersebut tidak dapat dihindari kecuali perbedaan dalam level pelatihannya sangat besar. Ketika busur panah pengunci langit dan mata spiritual dewa milik Zhao Feng bekerja sama, musuhnya tidak akan bisa mengelak sama sekali selama mereka sudah terkunci olehnya. Namun menembakkan anak panah berarti ia harus berhenti sejenak dan memperlambat laju pergerakannya. Kaisar Kematian akan menggunakan kesempatan itu untuk memperlebar jarak di antara mereka setelah melakukan serangan langsung. Tubuh kematian abadi. Aku masih tidak bisa menemukan cara untuk menghadapinya, alis Zhao Feng berkerut. Kaisar Kematian memiliki tubuh kematian abadi dan dia pada dasarnya tidak bisa mati. Pertahanannya sangat kuat dan kecepatan pemulihannya mengerikan. Jika bukan karena Zhao Feng telah menggabungkan kekuatan petir Dewa Kesengsaraan ke dalam serangannya, kemungkinannya untuk membunuh Kaisar Kematian sama sekali tidak ada. Namun, petir Dewa Kesengsaraan milik Zhao Feng terbatas dan tidak bisa digunakan selamanya. Tubuh kematian abadi tidak memiliki titik vital dan Kaisar Kematian pada dasarnya adalah mayat hidup. Kaisar Kematian juga memiliki kekuatan kematian yang berarti ia berada dalam keadaan seperti zombie. Tingkat pemulihan Yuan Qi-nya jauh lebih cepat daripada Kaisar lainnya. Beberapa hari kemudian, Zhao Feng mengejar Kaisar Kematian ke zona pulau lain. Kecepatan tarikan nafasnya menjadi sangat cepat dan terasa lemah. Kaisar Kematian di depannya telah terluka parah. Wosh! Zhao Feng berubah menjadi kilatan petir emas kemerahan dan mendarat di sebuah pulau yang penuh dengan sumber energi murni langit dan bumi dan mulai beristirahat. Kaisar Kematian lebih terluka daripada aku, tetapi level pelatihan dan jumlah Yuan sejatinya jauh di atas milikku. Mata Zhao Feng mengerling. Dia kemudian makan buah spiritual dari alam mimpi kuno dan beberapa pil spiritual untuk meningkatkan kecepatan pemulihannya. Tuan, kau dapat mencoba metode lain dan mencoba menyerang Kaisar Kematian dengan serangan berbasis jiwa, anak pesilat setengah dewa mengingatkannya. Jiwa, Zhao Feng mulai berpikir, mata spiritual dewanya memang berbasis jiwa, tetapi begitu juga dengan Kaisar Kematian. Jiwa adalah sumber dari semua kehidupan. Bahkan jika entah bagaimana kau tidak berhasil mengalahkan teknik tubuh kematian abadinya, kau tidak akan dapat menghentikan Kaisar Kematian hidup kembali atau mencuri tubuh lain, anak pesilat setengah dewa menjelaskan. Itu benar, Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Sebelumnya dia telah berpikir tentang menyerang lewat jiwanya, tetapi Kaisar Kematian dan mata kematiannya juga unggul dalam kekuatan jiwa.
Lagi pula mahkota yang dipakainya adalah harta karun berbasis jiwa Dao yang dapat meningkatkan kekuatan teknik jiwa Dao-nya serta meningkatkan kecepatan pemulihan kekuatan jiwanya. Meskipun akan sedikit sulit, namun itu juga cara yang terbaik, Zhao Feng memutuskan. Kekuatan garis keturunan mata dewanya adalah sebuah mata dewa dan ia menyatukannya dengan kekuatan petir dewa kesengsaraan yang merupakan sesuatu yang tidak dimiliki oleh Kaisar Kematian. Kilatan dimensi ruang sayap petir. Setelah beristirahat selama setengah hari, Zhao Feng kemudian sekali lagi memasuki lautan tanpa batas dan melanjutkan pengejarannya. Meskipun level pelatihannya tidak jauh dari Kaisar Kematian, ia memiliki kekuatan keinginan di level Kaisar dan kekuatan garis keturunan 10.000 ras kuno. Dalam hal kecepatan pemulihannya, dia bahkan lebih baik daripada Kaisar Kematian. Setengah hari sudah cukup bagi Kaisar Kematian untuk sedikit berlari. Mata Zhao Feng mengerling tapi entah bagaimana dia merasa percaya diri. Dia membuka kemampuan mata spiritual dewanya untuk menemukan jejak aura yang ditinggalkan oleh Kaisar Kematian dan mengikutinya. Mata spiritual dewa dapat melihat sumber dari segala sesuatu. Itu sebabnya ia juga dapat menyalin teknik dan hal-hal lainnya. Dalam hal pelacakan, dia pasti yang terbaik. Selain itu, ia memiliki kucing kecil, serta sedikit aura terakhir dari kekuatan keinginan kematian di lautan jiwanya yang ditinggalkan oleh Kaisar Kematian. Zhao Feng segera memastikan arahnya dan menggunakan kilatan dimensi ruang sayap petir. Dia yakin bahwa Kaisar Kematian yang terluka dan lemah akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk pulih daripada dirinya. Di udara di atas lautan tanpa batas, sosok bayangan gelap memasuki sebuah pulau di mana Yuan Qi, sumber energi murni-nya jauh lebih kental daripada benua bunga biru. 1 jam kemudian, di dalam klan dengan kekuatan 1,5 bintang di pulau tersebut. Arg! Jeritan terdengar di mana-mana dan Kaisar Kematian berdiri di udara ketika dunia kecil kematiannya yang acak-acakan menyelimuti klan tersebut. Kaisar, mengapa kau membantai klan milikku? Seorang penguasa alam inti asal berlutut di tanah dan bertanya dengan suara gemetaran. Matanya memerah. Klan Luolin tidak memiliki permusuhan dengan Kaisar, tolong lepaskan kami. Penguasa alam inti asal yang lainnya juga memohon. Meskipun itu hanya dunia kecil yang sudah rusak, itu tetaplah bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh klan 1,5 bintang. Aliran dan klan yang belum mencapai 2 bintang itu dianggap lebih kecil daripada semut di mata Kaisar Kematian. Tentakel Kematian. Tentakel hitam mulai keluar dari tubuh Kaisar Kematian dan menyelimuti para pesilat di tahapan alam roh sejati dan alam inti asal. Kekuatan dan esensi kehidupan dari para pesilat ini mulai mengalir keluar dari tubuh mereka dan warna mulai muncul di wajah pucat Kaisar Kematian saat Yuan Qi-nya terisi kembali. Tentakel kematian adalah teknik penyembuhan yang melahap energi kehidupan orang lain untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan memulihkan Yuan Qi-nya. Keuntungan terbesar dari teknik ini adalah prosesnya yang cepat. Namun kelemahannya adalah Yuan Qi yang diisi ulang menjadi tidak murni dan perlu waktu lama untuk mengubahnya. Jika dia menggunakannya secara berlebihan, itu akan mengubah asal dari Yuan sejatinya dan tidak akan sepenuhnya menyembuhkannya, terutama jika dia sudah terluka parah. Lagi pula, terlalu banyak mengandalkannya bisa meninggalkan luka yang tersembunyi. Namun meskipun memiliki kelemahan ini, teknik tentakel kematian masih merupakan metode yang menentang kehendak surga. Dalam waktu 1 jam, seluruh klan Luolin dihancurkan oleh Kaisar Kematian. Aku sudah memulihkan Yuan Qi-ku sekitar 40-50%, tapi lukaku belum sembuh juga seperti yang kuinginkan, gumam Kaisar Kematian. Klan Luolin telah berubah menjadi gunungan tulang belulang putih. Namun hanya mereka yang berada di tahapan alam inti asal atau yang lebih tinggi lagi yang akan efektif memulihkan Yuan Qi-nya jika menggunakan teknik tentakel kematian. Beberapa jam kemudian, Kaisar Kematian menghancurkan klan 1 bintang lainnya dan memulihkan 60-70% dari Yuan Qi-nya. Pemulihan lukaku sangat lambat sekali, alis Kaisar Kematian berkerut. Kerusakan yang bisa melukai seorang kaisar tidak akan mudah untuk disembuhkan. Selain itu, petir angin emas merah kehancuran milik Zhao Feng mengandung kekuatan petir dewa kesengsaraan. Aku perlu menemukan beberapa raja alam dewa kekosongan untuk pulih lebih cepat. Saat memikirkan hal itu, Kaisar Kematian meninggalkan pulau tersebut dan menemukan ada aliran 2 bintang di dekatnya setelah menggunakan teknik pencarian jiwa pada seorang panglima penguasa di level alam inti asal besar. Aliran 2 bintang yang biasa jelas tidak ada apa-apanya di mata Kaisar Kematian. Setengah hari kemudian, di sebuah aliran 2 bintang bernama aliran langit api. Kaisar Kematian, mengapa kau menyerang aliranku? Seorang lelaki kekar yang terselimuti api biru meraung dengan marah.
Tangisan terdengar dari seluruh aliran langit api ketika Kaisar Kematian menggunakan dunia kecil kematiannya untuk menyelimuti para pesilat ahli di level alam inti asal besar atau yang lebih tinggi. Tentakel Kematian. Mata hitam Kaisar Kematian mendarat di atas laki-laki kekar dengan nyala api biru dan jiwa laki-laki tersebut pun sepertinya dibekukan. Dia tidak bisa melawan dan tentakel kematian segera membungkus dirinya dan mulai menyerap kekuatan dan esensi kehidupannya. Kaisar Kematian, berhenti. Suara terbang bermunculan dan 3 Raja Alam Dewa Kekosongan pun tiba di sana. Salah satunya adalah wanita cantik yang mengenakan gaun. Dia adalah raja di tahap puncak. Kaisar Kematian sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bala bantuan bisa datang begitu cepat. Jejak-jejaknya yang menewaskan 2 klan dengan kekuatan 1 bintang telah ditemukan dan aliran dengan kekuatan 2 bintang ini memiliki kemampuan untuk mengirim pesan jarak jauh antar para anggotanya. Hahaha, 4 Raja Alam Dewa Kekosongan, termasuk raja di tahap puncak akan cukup untuk memulihkan beberapa luka-lukaku. Kaisar Kematian tertawa dan mulai mengedarkan kekuatan dunia kecil kematiannya ke arah para raja tersebut. Laki-laki besar dengan nyala api biru mulai menjadi semakin kurus dan mengering saat energi kehidupan dan yuan sejatinya disedot. Ekspresi ketiga raja yang baru saja tiba langsung berubah drastis dan tanpa ragu-ragu langsung menyerang Kaisar Kematian. Mereka hanya memiliki keberanian untuk melawan Kaisar Kematian karena dia telah terluka dan dunia kecilnya telah hancur. Kaisar Kematian, kau seharusnya tidak membunuh begitu banyak orang dan menciptakan begitu banyak musuh. Kakak laki-lakiku adalah Kaisar Yu. Aku yakin kau pernah mendengar tentangnya. Wanita yang mengenakan gaun itu terlihat sangat menawan. Namun, Kaisar Kematian terkekeh dengan dingin, omong kosong soal kebenaran. Jika kau berada dalam situasi yang sama denganku, kau, para pesilat di jalan kebenaran pasti akan bertindak lebih kejam dari perbuatanku ini. Kaisar Kematian tidak bodoh. Dia tidak menjelajahi tempat baru hanya untuk membunuh semua orang yang dia lihat di waktu luangnya. Sebaliknya, dia tahu prinsip tersebut dengan sangat baik. Pertama kali dia terbunuh adalah karena telah bermusuhan dengan terlalu banyak kaisar dan beberapa kaisar di tingkat puncak bekerja sama untuk mengalahkannya. Namun, saat-saat putus asa membuat seseorang mengambil langkah-langkah yang putus asa juga dan Kaisar Kematian perlu menggunakan metode tercepat untuk memulihkan dirinya. Hanya dengan metode seperti itu ia akan memiliki harapan untuk membalikkan keadaan dan mendapatkan kemenangan. Boom, boom, bam, 3 raja bentrok melawan Kaisar Kematian. Kaisar Kematian tetap terlihat acuh tak acuh dan dengan mudah menekan ketiganya bahkan di saat menggunakan tentakel kematian untuk menyerap kekuatan kehidupan dan esensi dari pesilat di tahapan alam inti asal dan Raja Alam Dewa Kekosongan lainnya. Kaisar Kematian tidak menggunakan semua kekuatannya karena ia tidak ingin secara tidak sengaja membunuh para raja ini. Kaisar Kematian terluka parah dan masih bisa menekan kita dengan begitu mudahnya. Ekspresi ketiganya terlihat sangat serius dan mereka tertegun. Pertempuran macam apa yang telah dilalui Kaisar Kematian sehingga menggunakan metode ini untuk memulihkan kekuatannya. Tepat pada saat ini, laki-laki dengan nyala api biru akhirnya berubah menjadi tumpukan tulang belulang akibat serangan tentakel kematian. Sekarang giliranmu, Kaisar Kematian menjilati bibirnya. Menggunakan teknik tentakel kematian pada Raja Alam Dewa Kekosongan akan jauh lebih efektif. Hati ketiga raja itu pun menjadi bergidik ngeri dan mereka langsung berpikir untuk mundur. Kematian tanpa akhir. Kaisar Kematian tertawa mengerikan ketika lubang tanpa dasar muncul di mata kematiannya dan menyelimuti ketiga raja tersebut. Ark, 3 raja tersebut berteriak ketika mereka memasuki lautan kematian. Kita telah jatuh ke dalam ilusi mata kematian. Seru perempuan itu. Namun tidak peduli bagaimanapun caranya mereka berjuang dan melawan, mereka tidak dapat lepas dari efek pengikisan kekuatan kematian. Tentakel kematian. Sosok Kaisar Kematian muncul di atas ketiganya dan membungkus mereka dengan tentakelnya. Pada saat yang sama, ketiga raja mulai berjuang keras di dimensi fisik. Wanita itu nyaris bisa terbangun tetapi Kaisar Kematian meletakkan tangannya di pundaknya dan membekukan pikirannya. Jadi seperti ini kekuatan dari Kaisar di tingkat puncak. Wajah wanita itu pucat pasi dan penuh dengan kepahitan. Meskipun Kaisar Kematian telah terluka dan dunia kecilnya hancur, dia tetap bukanlah seseorang yang bisa mereka hadapi. Tepat pada saat ketiga raja akan terbunuh. Wosh! Sebuah kilatan petir terbang dari lautan tanpa batas dan mendekat ke arah mereka. Sebuah pusaran api dan petir mulai muncul di langit dan bumi. Cepat sekali, Kaisar Kematian berseru ketika tekanan tangannya pada wanita itu menegang, dan ekspresi syok muncul di wajah wanita itu ketika dia melihat tanda-tanda sebuah harapan. Tampaknya Kaisar Kematian dikejar oleh seseorang yang bahkan lebih menakutkan lagi.
Itu sebabnya dia berkeliling dan membantai orang lain untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Suara yang menusuk bergema di udara dan wajah wanita itu menjadi pucat. Jiwanya bergetar dan dimensi ruang di dekatnya tampaknya dibatasi oleh kekuatan tertentu. Seolah-olah apapun yang dilakukannya, dia tidak akan bisa menghindar. Wanita itu merasakan darah berceceran di mana-mana ketika sebuah anak panah berwarna emas merah menusuk tubuh Kaisar Kematian. Ukiran gelap misterius berkilau di permukaan anak panah tersebut dan memancarkan aura abadi dan tak pernah padam. Kaisar Kematian mengerang ketika rasa sakit melonjak dalam jiwanya. Mahkota emas di kepalanya melepaskan cahaya keemasan bersamaan dengan gelombang kekuatan jiwa. Anak panah itu berisi serangan jiwa. Wanita itu merasakan jiwanya menjadi dingin dan merasa seolah-olah ada 10.000 kilatan petir yang terdengar di udara. Di bawah serangan itu, Kaisar Kematian sedikit terluka saat ia menghadapi sensasi terbakar dari petir angin emas merah kehancuran serta kekuatan petir dewa kehancuran. Wanita itu menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri dari cengkeraman Kaisar Kematian. Dua raja lainnya tidak sekuat wanita tersebut jadi mereka masih tertahan oleh tentakel kematian. Senior, selamatkan kami. Wanita tersebut terbang menuju aura agung yang mendekat. Seorang laki-laki dengan sayap merah keemasan dan rambut ungu memegang busur panah pun muncul. Mata kirinya berwarna ungu dan tampak bersinar dengan kilatan petir dan penuh dengan keinginan membunuh yang dingin. Dia yang memaksa Kaisar Kematian ke situasi seperti itu. Wanita itu tak percaya. Aura kehidupan dari pendatang baru ini terasa masih sangat muda, tetapi kekuatan yang terpancar darinya tidak lebih lemah dari Kaisar Kematian. Ada kepercayaan diri yang kuat darinya. Yang lebih penting lagi, dia tidak terluka yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang mengejar Kaisar Kematian. Kaisar Kematian, kau benar-benar menggunakan metode seperti itu untuk menyembuhkan luka-lukamu. Apapun yang kau lakukan, kau tidak akan dapat pulih dari kerusakan yang disebabkan oleh kekuatan petir dewa kesengsaraan, bahkan jika kau mati sekalipun. Zhao Feng terkejut dan ekspresinya menjadi dingin saat memeriksa dengan mata spiritual dewanya. Jika itu adalah kerusakan yang disebabkan oleh seorang kaisar biasa, Kaisar Kematian mungkin dapat pulih dari sebagian besar kekuatan serangannya. Namun kekuatan petir dewa kesengsaraan tidak dapat disembuhkan dengan mudah. Hahaha, Zhao Feng, meskipun aku belum benar-benar pulih dari luka-lukaku, namun energi kekuatanku telah pulih. Hanya kalian berdua saja tidak akan bisa menjadi tandinganku. Kaisar Kematian tertawa terbahak-bahak. Dia menyadari bahwa Yuan Qi milik Zhao Feng belum sepenuhnya pulih. Untuk mengejar Kaisar Kematian dan tidak memberinya waktu untuk beristirahat, Yuan Qi milik Zhao Feng pasti akan sedikit banyak terkuras. Yuan Qi milik Feng Zhao Feng memang sedikit menipis dan tidak pada puncaknya, tapi itu memang disengaja. Dia ingin mengikuti Kaisar Kematian dengan lebih dekat dan tidak ingin memberikannya waktu untuk memulihkan diri. Melihat tentakel kematian masih melilit kedua raja lainnya, Zhao Feng tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung mulai menyerang. Tatapan mata dewa, gelombang kekuatan garis keturunan mata dewa berwarna ungu muncul dari mata kiri Zhao Feng dan membentuk dunia ungu yang menarik jiwa orang lain. Kau benar-benar, ekspresi Kaisar Kematian berubah drastis ketika mahkota di kepalanya melepaskan gelombang besar. Raja alam dewa kekosongan di depan Kaisar Kematian, serta para ahli lain dari aliran dua bintang, merasa jiwa mereka menjadi dingin dan tidak dapat bernapas, seolah-olah jiwa mereka sedang ditarik keluar. Semakin dekat posisi mereka dengan Kaisar Kematian, semakin terasa pula efeknya. Dia menggabungkan ilmu ilusi Dao ke dalam dasar teknik tatapan kematian. Hati Kaisar Kematian bergetar. Tatapan kematian bisa menyedot jiwa seseorang dengan kekuatan yang luar biasa. Dalam situasi biasa, kekuatan jiwa yang murni akan menentukan pemenangnya. Namun mungkin ada faktor-faktor lain seperti kekuatan keinginan, tingkat penguasaan, berbagai teknik dan jurus dan masih banyak yang lainnya lagi. Zhao Feng berspesialisasi dalam ilmu ilusi Dao. Ilmu Dao pertama yang pernah dia pelajari adalah ilmu ilusi Dao yang berasal dari gambar ilusi ikan di klan bulan patah. Setelah berada di Istana Irama kuno Fanlun, pemahaman Zhao Feng tentang ilmu ilusi Dao telah memasuki tingkatan yang benar-benar baru. Berdasarkan perkataan sosok Liu Qinxin di dinding, tingkat ilusi tertinggi adalah kenyataan. Pada saat ini, tatapan mata Dewa Zhao Feng bukan lagi kekuatan penghisap jiwa yang sederhana. Dia menyatukan ilmu ilusi Dao ke dalam teknik tersebut dan membuatnya lebih kuat. Aku yang menciptakan teknik ini dan kau menggunakannya untuk melawanku. Kaisar Kematian sangat marah, tetapi dia masih perlu mengumpulkan kekuatan keinginannya dan menggunakan teknik jiwa Dao untuk memblokir tatapan mata dewa.
Tatapan mata dewa milik Zhao Feng memiliki momentum melampaui teknik aslinya. Ini karena Zhao Feng menggunakan teknik tersebut melalui mata dewa ke-9, yang jauh lebih kuat daripada mata kematian. Satu-satunya yang kurang darinya adalah level pelatihannya yang masih rendah. Lari. Dua Raja Alam Dewa Kekosongan menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri dari tentakel kematian. Hehe, Zhao Feng lalu menghentikan tatapan mata dewanya. Tujuan sebenarnya adalah hanya untuk menghentikan Kaisar Kematian menggunakan tentakel kematian untuk menyembuhkan luka-lukanya. 18 tapak menyegel surga. Anak pesilat setengah dewa bersinar dengan cahaya keemasan saat tubuh sucinya menyerang di udara. Dia juga mengirimkan telapak tangan emas mistiknya yang membatasi pergerakan Kaisar Kematian. Mata api emas merah. Begitu Kaisar Kematian dibatasi, mata kiri Zhao Feng mulai menyala dengan warna emas kemerahan. Wosh! Api emas kemerahan yang setengah transparan mendarat di Kaisar Kematian dan membakar seluruh dimensi energi fisik dan batinnya. Mata api petir angin emas merah ini mengandung kekuatan petir Dewa Kesengsaraan dan 300 gumpalan kekuatan petir Dewa Kesengsaraan di lautan jiwa ungunya pun bersinar. Arg! Kaisar Kematian melolong ketika api mulai membakar seluruh tubuh dan jiwanya. Api berwarna emas kemerahan itu berisi kekuatan kehancuran serta petir Dewa Kehancuran yang bisa melawan teknik tubuh kematian abadi. Jiwanya adalah bagian yang paling terpengaruh. Serangan busur panah pengunci langit dan mata api emas merah milik Zhao Feng merupakan teknik dan jurus berbasis jiwa. Petir angin emas merah kehancuran secara teknis adalah tingkatan tertinggi dari warisan petir angin, gumam Zhao Feng. Dia sekarang telah menguasai lebih dari 60% petir angin emas merah kehancuran. Ketika kekuatan petir Dewa Kesengsaraan digabungkan ke dalamnya, kekuatan petir angin emas merah kehancuran sudah cukup untuk melukai sebagian besar Kaisar Alam Dewa Kekosongan. Duri energi batin. Di saat Kaisar Kematian memperlihatkan kelemahannya, duri energi batin berwarna ungu kristal yang transparan menusuk ke dalam jiwanya. Weng, mahkota di kepala Kaisar Kematian mekar seperti bunga lotus, tetapi tidak bisa benar-benar melawan kekuatan petir Dewa Kesengsaraan, terutama ketika serangannya dikombinasikan dengan kekuatan keinginan kehancuran. Mahkota itu bahkan rusak dan jiwa Kaisar Kematian sedikit terluka dan menambah luka-lukanya dari pertempuran sebelumnya. Kerusakan jiwa bahkan lebih sulit untuk dipulihkan, senyum Zhao Feng terlihat mematikan. Meskipun Yuan Qi-nya sedikit terkuras, fokus utamanya adalah serangan berbasis ilmu jiwa Dao. Kecepatan pemulihan kekuatan garis keturunan 10.000 ras kuno membuat Zhao Feng tidak takut pertempuran dengan durasi yang panjang. Api kematian mata kegelapan. Mata Kaisar Kematian membentuk cahaya hitam terlarang yang berputar-putar di udara dan bergemuruh ke arah Zhao Feng. Hati Zhao Feng menjadi dingin saat merasakan bahaya kematian. Kaisar Kematian jarang menggunakan serangan jiwa langsung terhadap Zhao Feng, tapi sekarang dia melakukannya. Weng, lapisan sisik biru es yang halus terbentuk di sekujur tubuh Zhao Feng saat jubah perang es pun muncul dan menutupi segala hal dalam radius 100 km di dalam domain es mistiknya. Boom! Asap muncul dari tubuh Zhao Feng saat api kematian mata kegelapan mendarat di tubuhnya. Di saat yang sama, api hitam mulai terbakar di lautan jiwa ungu milik Zhao Feng. Boom! Mata kiri Zhao Feng bergetar ketika 300 gumpalan kekuatan petir Dewa Kehancuran memancarkan kekuatan yang bisa mengancam makhluk seperti dewa dan iblis. Bu! Gelombang mulai muncul di danau di tengah-tengah lautan jiwanya saat kilatan petir dan angin berinteraksi di langit. Kaisar Kematian, tidak ada gunanya. Perbedaan kekuatan jiwa kita tidak terlalu besar, senyuman tipis muncul di wajah Zhao Feng. Mata spiritual dewanya sangat kebal terhadap serangan jiwa, termasuk yang berasal dari mata kematian. Namun, hal itu memiliki satu persyaratan, perbedaan kekuatan jiwa antara Zhao Feng dan Kaisar Kematian tidak boleh terlalu besar. Zhao Feng memiliki kekuatan jiwa setingkat Kaisar yang juga telah dimurnikan oleh kekuatan petir Dewa Kesengsaraan dan mata spiritual dewanya. Meskipun ada perbedaan dalam level pelatihannya, perbedaan dalam kekuatan jiwa di antara mereka berdua tidaklah besar. Seperti yang kupikirkan, Kaisar Kematian pada awalnya tidak berharap, tetapi ekspresinya menjadi suram. Dia harus mengakui bahwa di akhirnya bertemu seseorang yang bisa memblokir serangannya dengan sempurna. Dia paling mengandalkan kekuatan mata kematian, tetapi kekuatannya telah ditekan oleh mata Dewa ke-9 dan tubuh kematian abadinya bisa dilawan oleh kekuatan petir Dewa Kesengsaraan. Mata api emas merah, duri energi batin, Zhao Feng menyerang dari jauh. Anak pesilat setengah dewa berada di antara Zhao Feng dan Kaisar Kematian dan ia menggunakan 18 tapak menyegel surga untuk membatasi pergerakan Kaisar Kematian. Boom, boom, di bawah serangan membabi buta dari mata spiritual dewa Zhao Feng,
wajah Kaisar Kematian sekali lagi menjadi pucat pasi. Dalam hal pemahaman dan penguasaan jiwanya, Kaisar Kematian memiliki keunggulan. Namun mata spiritual Dewa Zhao Feng adalah mata dewa yang sebenarnya dan potensinya akan terus menguat saat pertempuran terus berlanjut. Yang lebih penting lagi, mata spiritual Dewa Zhao Feng sangat tangguh terhadap serangan jiwa. Selain itu, Zhao Feng memiliki kekuatan garis keturunan dari 10.000 ras kuno dan tombak kekaisaran es, jadi dia hampir setara dengan Kaisar Kematian dalam hal pertahanan fisik, tetapi kecepatan pemulihannya lebih cepat dari Kaisar Kematian. Ekspresi Kaisar Kematian mulai berubah ketika akhirnya mengerti mengapa Zhao Feng berani mengejarnya tanpa sepenuhnya memulihkan Yuan Qi-nya. Kekuatan Zhao Feng yang sebenarnya hampir sama denganku. Satu-satunya perbedaan di antara kami adalah level pelatihannya. Kaisar Kematian menarik napas dalam-dalam dan harus mengakui kenyataan tersebut. Di bawah pengejaran kematian, Zhao Feng justru telah tumbuh lebih kuat dengan sangat cepat. Sabit Kematian. Sebuah sabit hitam mulai terbentuk di tangan Kaisar Kematian. Medan energi kematian. Lapisan kegelapan hitam yang tebal muncul di sekitarnya saat ia menyerang Zhao Feng dan anak pesilat setengah dewa dengan sabitnya. Ekspresi anak pesilat setengah dewa dan Zhao Feng berubah drastis. Kombinasi dari sabit kematian dan medan energi kematian sangat kuat dan bisa dianggap sempurna. Setiap serangan ke arah Kaisar Kematian akan diserap oleh medan energi kematian dan kemudian kekuatan serangannya ditambahkan ke dalam sabit kematiannya. Petir angin emas merah kehancuran. Tombak emas merah sepanjang 100 meter mulai terbentuk di tangan Zhao Feng dan memancarkan aura kehancuran dan petir dewa kesengsaraan yang mengerikan. Ding, ding, bam. Tombak emas kemerahan dan sabit kematian bentrok di udara. Zhao Feng dan anak pesilat setengah dewa dipaksa mundur. Tapak Yuan pembatasan. Anak pesilat setengah dewa menggunakan teknik lainnya dan mengirimkan sinar cahaya abu-abu keemasan ke arah Kaisar Kematian dan membatasi aliran Yuan Qi-nya. Boom, boom, boom. Pertempuran itu menyebabkan gunung-gunung di sekitar aliran dua bintang tersebut hancur dan gelombang kejut dari pertarungan mereka membuat ekspresi ketiga raja berubah drastis. Siapa pria berambut ungu itu? Dia yang mengejar Kaisar Kematian. Wanita yang mengenakan gaun dan dua raja lainnya menarik diri dari pertarungan tersebut. Kaisar Kematian dan pria berambut ungu memakai teknik kekuatan garis keturunan mata dewa dan teknik jiwa yang mengejutkan. Bahkan dalam pertarungan fisik, mereka adalah para pesilat elit di antara para kaisar alam dewa kekosongan. Bayangan kematian instan. Kaisar Kematian tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya gelap dan menjauh dengan cepat dari pulau tersebut. Cepat sekali, seru ketiga raja tersebut. Kilatan dimensi ruang sayap petir. Sayap di punggung Zhao Feng melepaskan cahaya yang cemerlang saat ia berubah menjadi kilatan petir dan mengikuti di belakangnya. Jelas terlihat bahwa kecepatannya lebih cepat daripada Kaisar Kematian. Ketiga raja itu hanya bisa terdiam membisu. Ketika mereka akhirnya bereaksi, mereka semua menghela nafas panjang. Aku rasa pemuda berambut ungu itu bernama Zhao Feng. Hanya segelintir ahli yang bisa mengejar Kaisar Kematian. Sepertinya pesilat ahli lain telah muncul di Lautan Chang. Kekuatan ketiga raja tersebut setidaknya sebanding dengan Dewi Bulan Suci dari Kepulauan Tianlu. Mata api emas merah, busur panah pengunci langit. Zhao Feng terus menyerang saat dia mengejar dari belakang. Di atas lautan tanpa batas. Pengejaran kematian membentang di beberapa zona pulau dan menyebabkan langit dan bumi bergetar dimanapun mereka bertarung. Itu adalah malapetaka. Pada awalnya, Kaisar Kematian masih memiliki kemampuan untuk melawan balik. Namun setelah beberapa bulan, ia hanya bisa fokus untuk bertahan. Perlahan tapi pasti, berita tentang pengejaran ini mulai menyebar dan legenda Kaisar Langit bermata kiri mulai dikenal di seluruh Lautan Chang. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita cita-citakan. Wassalamualaikum.